Bismillah. Kita mulai belajarnya pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelum kita mulai ke pewarisan sifat, genetik diturunkan dari materi genetik. Materi genetiknya itu berupa kromosom dan DNA. Nah, kromosom itu adalah struktur pembawa materi genetik itu. Sebenarnya dia rantai panjang dari DNA. DNA. Jadi DNA itu rantainya panjang banget. Terus setelah itu DNA itu akan di coiling. Jadi kayak semacam dipintal gitu, dia akan jadi kromosom. Dan di kromosom itu juga ada protein-protein untuk mengikat DNA biar jadi padat gitu. Nah, DNA yang panjang sekali itu dia panjang sekali kan ini. Nah, di antara segmen-segmennya ini ada yang mengkode sifat-sifat tertentu. Nah, itulah yang disebut sebagai gen. Nah, gen ini yang menjadi dasar pewarisan sifat. Jadi dia itu gen itu adalah unit terkecil warisan sifat gitu. Terus gen ini dia bisa terletak pada lokus. Lokus itu tempat gen. Jadi kayak ada pada kromosom. Kromosom itu kan bentuknya kayak gini ya. Kalau misalnya pada manusia gitu umumnya kayak gini. Nah, kelihatan kan nih warna pink, warna kuning, warna hijau. Nah, ini itu menandakan lokus dari kromosom tersebut gitu. Nah, lokus itu tempatnya gen. Jadi eh, pada bagian-bagian yang berbeda itu dia tuh membawa gen yang berbeda juga gitu. Jadi, semisal contoh ya, kalau misalnya yang warna di lokus yang pink ini ada gen A, B, C gitu. Terus di lokus yang warna kuning ini ada gen C, D, E gitu. Dan satu kromosom sama kromosom yang lain itu beda. Bawa gennya tuh bawa gen-gen yang beda gitu. Terus hmm, manusia, hewan itu adalah organisme diploid. Jadi sebenarnya apa sih organisme diploid itu? Organisme diploid itu adalah organisme yang bawa dua pasang kromosom. Jadi kromosomnya dia selalu membawa kromosom yang kembar gitu. Nah, kromosom yang kembar ini itu disebut sebagai kromosom homolog. Kayak contohnya ini namanya adalah kariotip. Ini adalah kariotip kromosom manusia. Kayak manusia itu punya 46 kromosom atau 22 pasang kromosom autosom dan satu pasang kromosom gonosom gitu. Jadi manusia itu terdiri dari 46 kromosom. Nah, 46 kromosom ini bisa kita bilang gitu karena organismenya diploid gitu ya. Itu bisa dibilang adalah 23 pasang kromosom. Nah, setiap makhluk hidup itu punya jumlah kromosom yang berbeda-beda. Nah, 23 kromosom ini itu terbagi jadi dua jenis gitu. Jadi ada kromosom autosom sama kromosom gonosom namanya. Jadi ini terdiri dari 22. Ini aku pakai notasi ya, AA itu berarti pasang gitu. Satu pasang. 22 autosom dan eh, satu pasang gonosom. Jadi autosom itu adalah
kromosom yang mengkode gen-gen tubuh gitu. Kalau gonosom itu bisa disebut sebagai kromosom seks. Jadi yang membedakan perempuan dan laki-laki pada manusia itu adalah gonosom. Terus ini pada manusia, pada hewan pun juga kayak gitu, disebutnya juga gonosom. Tapi sistem kromosomnya itu beda. Ada yang XXXY, ada yang XXX0, terus ada yang XYYY, YYY0, kayak gitu. Oke, jadi kalau di si manusia ini ada 22 kromosom autosom dan satu pasang gonosom gitu. Nah, terus kromosom homolog itu kan dia kembar ya kromosomnya, berarti bawa gen yang berbeda. Nah, tapi mereka itu punya alel yang sorry, bawa gen yang sama gitu, tapi alelnya tuh berbeda. Nah, sebenarnya apa sih alel itu gitu? Alel itu adalah alternatif lain dari gen. Jadi contoh nih, seperti warna iris di bola mata gitu. Itu kan di Indonesia rata-rata warnanya coklat gitu. Terus kemudian di Eropa itu lebih yang berwarna sekali, lebih berwarna kan. Ada yang biru, ada yang hazel, ada yang hijau gitu. Nah, yang membedakan warna iris sebenarnya gen yang mengkode itu sama gennya. Tapi karena beda, dia tuh membawa alel-alel yang berbeda gitu. Karena alternatifnya tuh beda. Jadi kayak ini kromosom homolog kan, semisal nih, aku bilang ini kromosomnya 1A kayak. Ini kromosom 1A, yang ini 1B gitu. Karena kan ini sama-sama kromosom nomor 1 ya kalau dijajarkan di kariotip. Jadi kariotip itu penjajaran dari semua kromosom yang ada pada makhluk hidup gitu. Nah, contoh yang 1A ini tuh bawa alelnya aku notasikan sebagai A gitu. Terus ini sebagai dia bisa dia bisa bawa alternatif alel yang sama gitu. Atau bisa jadi dia bawa alel yang berbeda. Itu. Oke, sampai sini dapat nggak konsepnya gen, alel, sama kromosom? Kak. Oke, aku bisa lanjut ya berarti. Iya, Kak. Nah, terus warisan sifat itu ditemukan bukan ya? Dulu diteliti gitu oleh Gregor Johann Mendel. Beliau itu menemukan hukum Mendel 1 dan 2 dan eksperimennya tuh menggunakan kacang ercis. Kacang ercis itu kacang polong gitu. Terus kenapa pakai kacang ercis gitu? Karena kacang ercis itu mudah tumbuh. Jadi beliau ini sebenarnya selain peneliti juga, kalau nggak salah sih pendeta kalau nggak salah. Jadi beliau ini menumbuhkan, jadi punya kebun kacang ercisnya ini di pelataran gereja gitu. Dia mudah tumbuh gitu. Terus umurnya tuh pendek, mungkin ya sekitar 3 bulan, 3-4 bulan lah gitu. Terus gampang untuk melakukan penyembuhan sendiri atau penyembuhan silang. Kemudian tuh keturunannya tuh bisa banyak sekali dan variasinya tuh banyak variasi yang bisa kita lihat gitu. Jadi ini caranya, cara persilangannya. Karena kita tuh mau melihat kan sebenarnya anakannya tuh seperti apa gitu kan. Kalau misal dari proses, misal kayak contohnya eh, dari dua warna bunga yang berbeda dikawinkan, kemudian anaknya tuh warnanya apa, bunganya kayak gitu. Otomatis
Sebaiknya supaya hasil eksperimennya itu sesuai dengan yang kita inginkan, polinasinya itu harus terjadi secara buatan. Kita nggak mau mereka polinasi sendiri gitu. Jadinya ini secara buatan satu-satu gitu, diserbukin satu-satu. Terus nanti hasilnya tuh eh ketika udah jadi biji, dia ditanam lagi bijinya. Terus nanti baru kelihatan anakannya itu apa. Nah, ini sifat-sifatnya itu yang banyak sekali gitu yang bisa dilihat. Ada warna bunga, kemudian ada bentuk biji, kemudian ini ya bentuk biji ya, bulat keriput, kemudian warna biji juga kuning dan hijau, terus kemudian warna polongnya kuning hijau, terus bentuknya keriput dan bulat, terus pembungaannya ada di ujung atau di samping atau di ketiak kayak gitu. Terus tanamannya apakah nanti tinggi atau pendek itu. Itu sifat-sifatnya. Terus kemudian dalam pewarisan sifat ini ada beberapa istilah gitu kayak ada genotip, fenotip, dominan dan resesif yang ini menjadi parameter dalam pewarisan sifat. eh Genotip itu adalah informasi genetik lengkap yang dimiliki oleh suatu organisme. Jadi nggak bisa dilihat secara langsung, tapi itu menentukan potensi-potensi sifat yang bisa muncul. Nah, biasanya dia berbentuk notasi dari kombinasi alel. Seperti yang aku jelaskan tadi, karena yang kita amati gitu dan kita nantinya kita hitung pewarisan sifatnya itu adalah organismenya diploid, maka terdiri dari dua kombinasi alel. Pasti dua kombinasi alel, satu gennya itu. Jadi genotip itu nggak kelihatan, jadi yang melambangkan gennya gitu, genotip itu. Nah, em, terus kalau misalnya fenotip, ini yang kelihatan gitu, jadi karakter fisik atau sifat yang bisa diamati gitu. Kayak yang tadi warna bunga, kemudian warna bunga, bentuk biji, warna biji, kayak gitu-gitu. Yang bisa diamati. Nah, eh, dari fenotipnya yang kita amati, kita tuh sebenarnya belum tentu gitu bisa menentukan secara tepat apa genotipnya. Nah, terus genotip ini ada namanya itu genotip homozigot dominan, kemudian jadi ada genotip heterozigot. Heterozigot itu terdiri dari dua alel yang berbeda gitu. Contohnya, notasinya ya berarti ya kayak gini ya. Ininya alelnya beda gitu. Kalau homozigot itu ada homozigot dominan sama homozigot resesif. Nah, ngomongin dominan dan resesif, itu jadi alel tuh ada alel dominan dan alel resesif. Alel dominan itu namanya juga dominan gitu. Jadi sifat alel dominan ini akan menutupi alel resesif.
Jadi ini kalau misalnya karakter dominannya muncul ya berarti karena ada alel dominan di situ. Nah, kalau homozigot dominan berarti biasanya kita notasikan pakai huruf kapital. Kayak gitu. Terus kalau misalnya resesif, kita notasikan pakai huruf kecil. Nah, em, genotip homozigot dominan maupun homozigot resesif, kita tuh bisa bilang ini sebagai galur murni. Gitu. eh, Organisme dengan genotip homozigot dominan dan homozigot resesif itu bisa kita sebut sebagai individu dengan galur murni gitu. Jadi nanti kalau ketika dia disilangkan dengan sesamanya, yang jika disilangkan dengan genotip yang sama, jadi semisal yang ini AA disilangkan dengan AA, nanti anakannya itu akan punya genotip yang sama. Tuh. Itu homozigot dominan dan resesif. Terus kemudian heterozigot, alel, dua alelnya berbeda. Nah, biasanya sifat-sifat resesif gitu, karakter-karakter resesif itu ketika di alam jumlahnya itu akan sedikit. Kenapa sedikit? Ya karena ketika dia tidak muncul secara bersamaan alelnya, jadi em, organisme dengan genotip resesif itu akan punya fenotip resesif. Tuh. Jadi fenotip ini warna putih ini akan muncul ketika genotipnya tuh resesif. Karena berarti kan em, tadi mereka punya kromosom homolog dan kedua kromosom ini harus membawa dua alel yang resesif dong biar alel resesifnya itu tidak tertutupi. Karena kalau alel resesifnya itu tertutupi seperti heterozigot seperti ini kan dua alel juga ya. Satunya alel dominan, satunya alel resesif gitu. Itu pasti yang resesif tertutupi alel dominan kan. eh, Sifatnya. Jadi kemungkinan nanti yang muncul adalah sifat-sifat dominan gitu, fenotipnya dominan atau fenotipnya di antaranya. Tuh. Jadi yang alel resesif, sorry, sifat resesif ini jumlahnya akan sedikit di alam. Warna putih, kemudian hijau, terus keriput, kayak gitu. Jadi fenotip, fenotip resesif itu eh ya Allah, susahnya nulis. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang kurang paham? Udah Kak. Itu konsepnya genotip, fenotip, dominan, dan resesif. Jadi pokoknya itu, kalau sifat dominan, dia akan menutupi sifat resesif. Jadi ketika alelnya ini heterozigot gitu ya, kemungkinan bisa jadi sifat yang muncul ini adalah sifat dominan gitu.
Oke, kita coba kerjain soal yang 50. Aku kasih waktu untuk baca soalnya dulu. Oke, yang ini soal nomor 15. Em, Nanti kamu jawab ya, Emil. Oke, Kak. Kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan dan betina disebut. Gonosom. Oke. Kalau kromosom homolog tadi kromosom apa? Tubuh ya. Em, itu autosom, kromosom tubuh. Kalau Oh, kromosom homolog, em, ah, bentuk apa ya? Bentuk ukuran eh apa ya? ya, kromosom homolog itu kromosom yang membawa gen yang sama dengan alternatif alel yang berbeda. Ini susah nanti aja deh aku catat ketika udah ini. Terus nomor satu, bagian sel yang mempengaruhi penurunan sifat adalah Ya, Kak. ya kromosom dan gen. Terus yang nomor dua, genotip yang tersusun dari sifat dominan saja, AA atau resesif saja disebut. Homozigot. Ya, komposisi gen dalam suatu organisme yang tidak tampak dari luar disebut. Genotip. Ya, genotip. Oh, sorry, tadi kayaknya aku tuh kurang deh yang jelasin tentang fenotip. Ini fenotip itu dia adalah gabungan antara genotip dan lingkungan gitu. Jadi fenotip kan adalah karakteristik fisik yang bisa diamati ya, yang tampak gitu kan. Nah, ini adalah gabungan gitu dari genotip, dari gabungan antara gen-gen dan interaksi dengan lingkungannya. Itu fenotip seperti contoh ya, kepintaran, kemudian tinggi, terus sebenarnya hampir semua sih, cuman yang biasanya yang kalau terlihat sangat jelas itu gitu. Kepintaran kan kalau misalnya nggak kurang belajar gitu-gitu, jadinya nggak terasah kan. Terus kemudian tinggi tinggi badan itu juga dari genotip, dari gen, tapi juga dari lingkungan. Misal nutrisinya nggak cukup, juga bisa stunting gitu. Itu fenotip. Jadi fenotip itu adalah gabungan dari gen dan interaksi dengan lingkungannya. Tuh. Terus yang empat, genotip yang termasuk homozigot resesif adalah yang mana? Ini ya ini dua sifat sih jadinya.
Yang D Kak, ini soalnya agak nge-lag Kak. Oh iya, nggak apa, oke. Iya, yang D. Kalau yang ini kan dia homozigot dominan ya. Terus yang 5, persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda disebut A. ya monohibrid. Yang 8, genotip B besar B kecil, K besar K kecil disebut genotip. A. Oke. Ini istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang tadi udah ya, genotip, fenotip, kemudian gen notasinya yang aku jelaskan tadi, kalau hurufnya besar biasanya menotasikan eh, alel atau gen dominan gitu. Kalau hurufnya kecil menotasikan alel atau gen resesif. Kemudian dalam pewarisan sifat ini ada istilah parental gitu. Nanti dinotasikan sebagai P kalau misalnya kita ngerjain soal. Itu adalah indukan, jadi atau orang tua yang akan disilangkan atau dikawinkan gitu. Kemudian gamet, gamet ini adalah sel kelamin, ya berupa sel telur atau sperma gitu yang membawa setengah gen induknya. Jadi dia hanya membawa satu alel. Kan kalau induknya ya karena kita organisme diploid kan dua alel ya, genotip gitu, dua alel. Nah, kalau misalnya gamet dia hanya bawa satu alel. Jadi bawa setengah alternatif. Kemudian filial, filial ini dinotasikan sebagai huruf F, itu adalah keturunan. Jadi nanti ada F1, F2 gitu. Jadi filial pertama, keturunan pertama, F2, filial kedua, keturunan kedua. Jadi ada parental, P, gamet. Gamet itu biasanya disimbolkan dengan G. Oke, ini sih tadi udah ya, homozigot, heterozigot. Terus kemudian ada backcross dan test cross. Backcross itu persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan, kalau test cross itu dengan induknya yang resesif. Biasanya backcross sama test cross ini tuh digunakan untuk mengetahui em, genotip yang dimiliki oleh anak-anak atau filialnya. Jadi biasanya kita kan tahu ya seperti yang dijelaskan tadi. Kalau fenotip itu kita biasanya dari fenotip itu kita belum tahu jelas apakah genotipnya itu yang itu atau bukan gitu. Contoh nih bentar. Misal nih ini warna putih. Warna putih kan tadi aku jelas di sini kan dia sifatnya resesif ya. Dan sifat resesif itu hanya muncul ketika dia dibawa oleh dua alel yang resesif. Jadi kita udah pasti tahu kalau sifatnya resesif, kita pasti tahu genotipnya itu pasti itu gitu. Tapi kalau misalnya yang sifatnya itu dominan gitu, contoh di sini adalah warna ungu. Nah, warna ungu itu bisa jadi dia homozigot dominan, bisa jadi juga heterozigot. Jadi kita nggak tahu. Nah, biasanya cara cari tahunya itu dengan backcross atau test cross. Tuh, oke. Dah, kita masuk ke persilangannya. Jadi di persilangan monohibrid ini nanti akan belajar dua. Jadi dua persilangan monohibrid. Ada persilangan monohibrid dominan. Disebutnya sih monohibrid dominan atau dominan sempurna ya. Macem-macem sih ininya istilahnya. Gitu, monohibrid dominan atau dominan sempurna. Ini persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif itu terkalahkan atau tertutupi sifat dominan. Jadinya fenotip sebentar. Aku coret-coret di sini aja deh. Contoh nih. eh
Fenotipnya bunga ungu gitu. Nah, ini kalau di persilangan monohibrid dominan atau dominan sempurna gitu. em, Fenotip bunga warna ungu ini bisa punya genotip. Jadi punya genotipnya itu homozigot dominan atau heterozigot gitu. Jadi benar-benar alel yang resesif itu tertutupi sempurna oleh alel yang dominan itu. Ini monohibrid dominan. Nah, yang satu lagi, oke, ini dulu deh. Jadi ini yang jantan bunga warna ungu disilangkan sama bunga warna putih betina ya. Jadi ini tanda jantan, ini tanda betina gitu. Itu fenotipnya. Kemudian kita tahu bunga warna ungu kita simbolkan gitu ya pakai huruf kapital U besar. Ya U kapital, huruf kapital U. Terus kemudian bunga warna putih itu karena sifatnya resesif, kita simbolkan dengan huruf ya kecil gitu. Nah, genotip ini genotipnya UU. Kemudian gambat kan berarti dia hanya punya setengah ya, setengah gitu. Berarti satu. Jadi U besar dan U besar. Oke, ini aku pakai punet aja karena di kisi-kisi pakainya punet sih nggak yang seperti ini. Tadi parental ya. Aku langsung pakai notasi aja nggak apa-apa ya. Nah, ini tuh sifatnya resiprokal. Resri, resiprokal. Jadi mau dibolak-balik itu nggak apa-apa. Nggak akan berpengaruh pada hasilnya gitu. Hmm, gametnya, gametnya adalah setengah dari indukan gitu. Dia hanya punya setengah gen induknya, setengah alel induknya. Jadi ini cuma satu, ini juga cuma satu. eh ini aku tulisnya cuma satu aja ya, karena kan sebenarnya dia sama kan. Jadi dia sebenarnya punya dua gamet yang sama gitu. Oke, terus filial pertama anakannya ya, anakannya. Jadi sel gamet itu kan kalau di sini berarti sel yang di putik dan sel yang di benang sari ya, serbuk sari gitu. Gimana caranya mereka bisa menghasilkan biji gitu ya? Mereka akan berfertilisasi, mereka akan melebur. Nah, ketika dua sel ini melebur, berarti materi genetiknya juga ikut melebur, materi genetiknya juga ikut bergabung. Nah, mereka bergabung ya. Jadi, oke, hasilnya ini. Jadi kayak dari sini, ini disebut sebagai diagram Punnett. Jadi kayak kamu buat perhitungan sel di Excel kan pasti dia jelas ya kolom keberapa, baris keberapa gitu kan. Nah, ini juga sama kayak gitu, tinggal dicocokkan aja dia baris sama ininya.
Tapi karena ini sih sama semua ya, dia akan heterozigot semua. Gitu. Oke, jadi filial pertama itu adalah genotipnya UU, genotipnya ungu. 100% ya. Nah, ini cara mudahnya gitu. eh Nyari gamet itu kalau misalnya di sini genotipnya itu sama gitu, itu berarti gametnya hanya satu jenis. Kamu nggak perlu nanti ngitungnya kayak gini gitu nggak perlu. Langsung dipersingkat aja sih. Misal nih ini ungu ya, ungu disilangkan dengan putih kan. Nah, ini parental, kemudian ini gametnya. Karena ini jenisnya sama gitu, kamu cukup tulis salah satu aja. Ini kayak gini. Jadinya filial pertama ya tinggal digabung aja gitu. Tinggal dileburkan bersama. Udah, gampang kan? Jadi gametnya bisa ditulis dua ketika mereka emang punya gamet yang berbeda. Contoh kalau yang heterozigot ya, heterozigot eh, genotip heterozigot dia punya dua gamet gitu. Punya gamet dengan alel yang dominan dan gamet dengan alel yang resesif. Kemudian kita lanjut nih persilangannya. Ini kan masih dapat F1 tuh, F1 warna ungu. Kita silangkan lagi F1 dengan F1-nya ya. Tuh. Berarti ini adalah parental kedua. Kita sebutnya biasanya gitu sih, parental kedua. Parental kedua itu adalah F1 dan F1. Jadi ini mereka disilangkan dengan sesamanya gitu, bunga warna ungu dan ungu itu. Terus gametnya itu adalah, berarti dua jenis kan ya gametnya. Ini ada yang dominan, kemudian ada yang resesif. Kemudian di sini juga begitu. Di sini ada yang dominan, di sini ada yang resesif. Terus untuk filial kedua ya berarti tinggal kita gabungkan aja. Nah, ini karena banyak gitu, mungkin masih bingung, belum terbiasa, bisa pakai diagram Punnett dulu. Emil ini genetika kan kayak hitung-hitungan ya, seperti matematika. Ini harus sering latihan biar familiar. Oke, yang jantan. Oke, terus oke kita pasangkan ya ini. Jadi di sini adalah homozigot dominan. Kemudian ke sini terus kemudian ini di sini ada heterozigot. Kemudian di sini juga heterozigot kan. Di sini adalah resesif genotipnya. Jadi yang F2 genotipnya ada apa aja gitu. Ini homozigot dominan ya, homozigot dominannya ada seperempat atau 25%. Terus heterozigotnya kan ada dua ya, 2/4 atau 50%. Terus kemudian yang resesif homozigot ada seperempat atau 25%. Jadi perbandingan genotipnya itu adalah 1 banding 2 banding 1.
Terus kemudian fenotip, karena tadi dominansinya tuh sempurna, jadi warna ungu, ungunya itu kan ada tiga, terus putihnya ada satu gitu. Jadi kayak ya perbandingannya ungu banding putih adalah 3 banding 1 gitu. Ya, ini 3/4 sama 1/4 dari 4 keturunan itu. Oke, sampai sini ada yang dibingungkan atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kak. Oke. Nah, ini kan pakai diagram Punnett ya. Em, Kalau misalnya yang persilangan heterozigot sama heterozigot emang lebih gampang pakai Punnett sih, karena nggak akan terlewat gitu. Tapi kalau persilangannya mungkin yang homozigot sama homozigot, bisa kamu mau pakai langsung tuh nggak apa-apa. Terus sebenarnya ini ada cara lain. Ini ini sih cara lain. Jadi dia jadi dipasanginnya tuh kayak oke ini pertama gitu. Terus ini kedua, terus ini dipasangkan sama ini, terus ini dipasangkan sama ini. Ini nih hasilnya 1, 2, 3, 4. Bebas sih mau pakai cara apa aja hasilnya sama. Tuh. Makanya kalau di dominan sempurna ini fenotipnya itu boleh sama gitu. Ungu, 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 tapi genotipnya kemungkinan bisa beda gitu antara dia heterozigot atau homozigot dominan. Tapi kalau warna putih ya fenotipnya resesif, pasti genotipnya juga resesif. Rasionya kalau fenotipnya itu akan 3/1, kalau genotipnya itu rasionya 1/2/1 gitu. Oke, ini biar nanti nggak perlu menghitung. Maksudnya kalau ada soal sih bagusnya hafal juga gitu. Jadi lebih cepat. Tapi biasanya kalau kamu nanti ngerjakan banyak soal, jadi lama-lama hafal juga kok. Tapi nggak dihafalin juga nggak apa-apa toh. Kayaknya waktunya pasti banyak untuk masih untuk ngitung. Toh ini hitungannya nggak yang rumit banget. Oke, aku lanjut ya berarti ya ke persilangan monohibrid intermediate atau ini dominansinya nggak sempurna gitu. Jadi dia persilangan satu sifat beda, tapi sifat resesif sama dominan itu bisa saling mempengaruhi pada keturunannya. Biasanya nanti sifat keturunan, jadi eh tum, keturunan yang punya genotip heterozigot itu juga mempunyai fenotip yang biasanya di tengah-tengah antara fenotipnya dominan dan fenotip resesif gitu. Jadi contoh nih, yang ini tadi kan warnanya bukannya warna ungu ya hasilnya ya, yang heterozigot ih. Bisa jadi mungkin warnanya nila atau mungkin ungu muda kayak gitu. Itu itu kalau intermediate tuh itu. Jadi individu yang dengan genotip heterozigot itu akan punya sifat tengah-tengah gitu, punya fenotip yang di antara dominan dan resesif. Nah, ini contoh soalnya. Tanaman mawar berbunga merah, M besar disilangkan dengan tanaman
mawar bunga putih M kecil M kecil. Bila dalam perkawinan itu terjadi sifat semi dominansi, bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai dengan F2 itu? Oke, parentalnya, terus ya parentalnya adalah M besar M besar disilangkan gitu dengan M kecil M kecil. Karena ini tuh sama kan, dia homozigot, gametnya berarti hanya satu jenis. Kita cukup tulis satu aja gitu biar mudah. Gametnya M besar, kemudian yang putih ini gametnya M kecil. Nah, keturunan F1 berarti tinggal digabungkan aja gametnya. Jadilah genotip M besar M kecil, genotip heterozigot. Nah, genotip heterozigot itu punya warna merah muda. Gitu. Fenotipnya merah muda karena memang kalau intermediate berarti di tengah-tengah kan. Terus parental keduanya itu disilangkan gitu. F1 dengan sesamanya. Jadi terus gambetnya ini eh diagram punetnya oke. Berarti yang ini homozigot dominan ya. Terus kemudian yang ini adalah heterozigot. Ya Allah. Ini juga heterozigot. Bentar. Oke, masih cukup terbaca kan nggak terlalu kecil kalau kayak gini. Enggak, Kak, cukup. Oh, kalau misalnya ini di PPT-nya dalam share screen tuh susah gitu untuk nulis tuh dia keluar-keluar. Ini berarti dominan homozigot. Kemudian ini heterozigot. Ini heterozigot juga. Ini adalah resesif gitu. Berarti genotipnya itu ada ini ya M besar, kemudian ada M besar M kecil, kemudian ada M kecil M kecil. Jadi ini cuma ada satu, kemudian dua, kemudian satu. Jadi genotipnya tuh perbandingannya sama juga kan, seperti yang tadi dominansinya sempurna tadi, monohibrid dominan tadi, 1:2:1 gitu. Terus kemudian fenotipnya ini M besar ini adalah warna merah ya. Kemudian ini adalah warna
pink atau merah muda. Kemudian ini adalah warna putih. Nah, jumlahnya ini akan sama gitu, sesuai. Jadi, perbandingan fenotipnya ini sesuai dengan perbandingan genotipnya. 1 banding 2 banding 1. Tadi pertanyaannya adalah, bagaimana perbandingan keturunannya sampai dengan F2 ya? Oke. Terus, ini agak berbeda bentar. Kayaknya ini udah selesai. Nah, terus, eh, bentar, sebentar. Nah, jadi kesimpulannya kalau dominan monohibrid dominan itu perbandingan F2-nya genotipnya itu untuk genotip 1 banding 2 banding 1, tapi perbandingan fenotipnya itu 3 banding 1. Nah, persilangan monohibrid intermediate perbandingan genotipnya itu sama dengan fenotip gitu. Oke, kita coba ngerjain soal. Oh, belum. Masih tes back cross, tes cross. Oke. Jadi back cross itu silang balik. Jenis persilangan yang dilakukan antara keturunan generasi pertama, jadi filial F1 dengan salah satu indukannya. Kalau tes cross, ya itu yang uji silang. Ini persilangan antara individu F1 heterozigot dengan individu resesif homozigot. Nah, tujuan dari tes cross ini untuk mengetahui banyaknya gamet yang bisa dihasilkan oleh individu yang genotipnya dipertanyakan. Jadi sebenarnya ini bukan sorry, ini bukan antara individu F1 heterozigot ya. Ini dengan individu F1, antara individu F1 dengan individu resesif homozigot. Jadi indukannya gitu. Indukannya yang resesif homozigot. Tujuannya biasanya kita belum tahu gitu apa apa genotip dari S1 ini. Terus ketika kita nanti akhirnya kan nanti kalau disilangkan ada anak-anakannya. Nah, dari anak-anakannya nanti kita bisa nebak gitu. Genotip S1 ini apa? Oke, ini kayak ada contohnya nih. Jadi kalau yang backcross itu tadi disilangkan dengan indukan yang dominan, homozigot dominan. Contoh nih, parental pertama gitu. Itu bunga di ketiak batang. Oh, bunga di ketiak batang ini genotipnya dominan gitu, homozigot dominan. Kemudian disilangkan dengan bunga yang di ujung batang yang resesif. Kemudian ketika mereka genotipnya ini adalah galur murni gitu, tapi ini yang berbeda ya, satunya resesif, satunya dominan, maka filialnya tuh pasti heterozigot semua kan. Itu. Terus yang eh, F1 ini anakannya itu dia disilangkan gitu dengan indukan yang dominan homozigot. Hasilnya adalah
punya gamet yang dominan. Kan ini genotipnya adalah heterozigot. Terus kemudian yang indukannya homozigot dominan gitu. Gametnya ada K besar K kecil kan otomatis yang genotipnya heterozigot ini. Terus masing-masing dilebur gitu dengan gamet indukannya. Nah, hasilnya mereka punya fenotip yang sama 100%. Sifatnya dominan tapi genotipnya beda gitu. Terus kalau misalnya tes cross, sebenarnya mirip sih persilangannya gitu antara tes cross sama back cross. Tapi biasanya yang sering digunakan sih tes cross. Karena nanti bisa menghasilkan eh, fenotip yang berbeda kalau tes cross tuh. Jadi bedanya backcross sama test cross, kalau misalnya yang backcross, perbandingan genotipnya itu 1:1, tapi fenotipnya 100% dominan gitu. Nah, kalau yang test cross, itu perbandingan genotip sama fenotipnya tuh sama, 1:1. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau kayak bingung test cross sama backcross ini? Ada Kak. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, kacang mau. Kenapa tanaman mawar kacang RCS ya namanya ya? Aduh ini, oke. Kacang RCS bulat, B besar disilangkan dengan kacang RCS kisut. Menghasilkan F1, B kecil. Maka perbandingan genotipnya, oke, parentalnya ini adalah RCS bulat, kemudian disilangkan dengan RCS kisut. Ini adalah B besar, kemudian ini adalah B kecil,
Terus, hmm, gamatnya cuman satu kan, jadi aku tulis satu aja. Ini maksudnya perbandingan genotip F2 kali ya. Terus kalau parental kedua nih, misalkan parental kedua berarti F1 disilangkan dengan sesamanya. Gambarnya ada B besar, B kecil, kemudian ada B besar juga dan B kecil. Terus filial keduanya kita buat diagram Punnett juga. Nah, ini adalah homozigot dominan, heterozigot, ini juga heterozigot. Terus ini resesif. Nah, berarti perbandingan genotipnya, nah kalau perbandingan genotip F1 kan B ini 100% ya. Kalau F2 berarti adalah 1:2:1. Udah, tuh. Ini lanjutannya perbandingan fenotip dan genotip. Berarti ini genotipnya. Ini perbandingan genotipnya. Nah, perbandingan fenotipnya berarti kan sebenarnya ini tuh nggak disebutkan kan eh, apakah dominansinya itu sempurna gitu, berarti dominan atau intermediate gitu. Jadi kita punya dua skenario. Skenario pertama dominan gitu. Maka perbandingan fenotipnya, nah ini kan ada BP. Nah, berarti yang ini itu bulat. Terus kemudian yang ini adalah isut. Berarti 3:1 kan. Itu kalau dominan. Kemudian kalau skenario kedua, intermediate. Bilanglah setengah kisut lah ya berarti ya. Berarti ini 1:2:1. Tapi biasanya kalau di soal-soal ya biar tahu gitu apakah nanti ketahuan apakah
intermediate atau dominan. Kalau nggak di state secara gamblang itu penurunannya secara dominan atau intermediate itu kayak gini. Biasanya nanti dia dijelaskan kayak menghasilkan F1. Ini kan dia ini cuman genotip aja ya. Nanti biasanya dijelaskan gitu menjelaskan fenotip eh, ka- fenotip kacang RC bulat gitu. F1-nya memiliki fenotip kacang RC bulat. Ya, kacang RC-nya bulat lah. Berarti kan kita tahu F1 itu heterozigot dan genotipnya dari persilangan parentalnya. Maka ketika di sini misalnya ini di state bulat, nah maka itu udah pasti dia turunannya pakai dominan gitu. Tapi kalau misalnya di sini nggak di, kalau misalnya di sini nanti di state, misalnya yang tadi kayak warna-warna bunga gitu, terus warnanya itu di state-nya di antara keduanya gitu, di antara yang dominan dan di antara resesif, maka penurunannya tuh pakai yang intermediate. Oke, sampai sini lanjut. Yang nomor sih. Pada persilangan monohibrid dominan, oke, mawar merah dan mawar putih dihasilkan jumlah keturunan 48 bunga. Jumlah bunga yang berwarna putih adalah, ini kayaknya kurang sih soalnya, nggak di state apakah 48 keturunan bunganya itu filial pertama atau kedua, tapi harusnya sih kedua sih, karena yang ditanyakan bunga warna putih. Jadi, parental mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Gambarnya kan setengah ya, berarti ini M besar, kemudian ini M kecil. Em, Filial satunya adalah heterozigot, monohibrid dominan gitu. Berarti ini adalah mawar merah. Terus parental kedua itu F1 disilangkan dengan S1. Gambarnya ada M, terus
Kamu udah selesai hitung? Dapat berapa, Emil? Belum Kak. Oke. eh kan tadi udah beberapa contoh soal ya. Coba ambil ini. Ini di sini apa? Gimana? Tadi kan udah ada kita nyobain beberapa contoh soal. Coba ini kamu yang ngerjain. Ini yang di sel ini apa isinya? Yang kiri atas. Yang ada di yang ada kursor aku. Iya ya. Terus Kakak nggak kelihatan. Oh Hah? itu Nah, M gede M gede. oke. Kamu ngomong aku nulis ya. Ini Iya. Ini M gede M kecil. Terus ini M gede M kecil kan? terus yang ini. M kecil M kecil. Oke. Terus tadi ini karena dominansi sempurna kan ya. Dominan gitu. Jadi genotipnya ini warnanya apa? Finotip Genotip M besar nih. merah. Terus yang ini, Merah merah putih. hah? Maksudnya? Ini apa genotipnya? Merah kan? Iya Iya karena dominan. Terus kalau kuning ini, putih. oke. Putih ini di F2 berapa frekuensinya atau berapa persen? eh M Seperberapa? satu per empat. Iya, benar, 1/4. Kan dia hanya satu di bawah 4 kan, berarti 25% gitu. Terus di sini diketahui jumlah keseluruhan jumlahnya tuh 48 gitu. Nah, berarti bunga warna putih, jumlah bunga warna putih itu adalah ini perbandingan warna putih gitu 1/4. Jadi frekuensinya warna putih ini dikali dengan jumlah semua keturunan gitu. Ada 48 keturunan kan. Nah, jadi berapa? 12. Ya, ini yang C. Gitu ya, jadi biasanya nih memang kadang di beberapa soal tuh udah yang nanti kita harus ngitung kayak sebenarnya dari seluruh keturunan tersebut gitu, berapa yang warna putih gitu atau berapa yang warna merah gitu. Itu nanti harus teliti yang ngerjainnya. Oke, ada pertanyaan? Tidak Kak. Aku lanjut kalau gitu. Persilangan antara bunga warna merah dengan warna putih yang keduanya bersifat intermediate akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotip. Sebelum ngitung bisa nebak dulu nggak? Hmm, Nggak, ngitung. Oke, nggak apa-apa juga sih. Ini bunga warna merah ya. Bunga merah eh disilangkan dengan bunga putih. Terus, ini gambarnya ada apa aja, Mil?
Yang bunga warna merah. Ngelek gak? Kakak ngomong apa tadi? eh yang bunga warna merah, gambarnya ada apa aja? Aduh, bener kayak aku harus mengganti jaringan. Halo, sekarang udah jelas belum suaraku? Masih patah-patah. Masih patah-patah, aku udah ganti jaringan. Udah jelas? Oh iya ada. Hmm. Ini bunga warna merah, M besar, M kecil. Gambarnya ada apa aja, Emil? Gametnya Mm-mm. M, M besar sama M kecil. Terus kalau yang ini, M kecil, M kecil. oke. Aku tulis satu aja nggak apa ya? Iya. Iya, karena kan dia jenis, kan dia sama gitu. Terus kemudian, bentar. Ini, sorry. Soalnya bersifat intermediate. Oh, harusnya kayaknya bunga warna merahnya. Sorry, warna merah itu intermediate kan dia nggak mungkin heterozigot. Aduh, maaf, salah. Ini dia pasti homozigot dominan. Karena ini sifatnya intermediate. Jadi ini M besar. Terus Nepal, gamet, filial, ya, filial satu ini heterozigot berarti keduanya bersifat intermediate. Berarti ini adalah merah muda. Terus nanyanya F2, berarti ini parental kedua adalah F1 disilangkan dengan sesamanya. Merah muda disilangkan dengan merah muda. Jadi ini adalah M besar, M kecil, M besar, M kecil. Gametnya M besar, M kecil. Besar, M kecil, M besar, M kecil. Oke.
Yang di sini apa, Emil? M besar, Terus? M besar, M kecil, Mm. M besar, M kecil, kecil-kecil. Nah, jadi genotipnya ada rasionya jadi berapa? Rasio genotipnya. Hmm, 20, 25%, 50%, 25%. Nah, ini kan intermediate, jadi rasio fenotipnya itu juga akan sama kan? Ini kan yang M besar itu warna merah. Kemudian yang heterozigot ini adalah warna merah muda. Kemudian ini warna putih. Ya, sama juga kan? 25%. Ini 50%. Kemudian ini juga 25%. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. 28. Hmm. Sifat bulat ditentukan oleh gen B besar dan bersifat dominan terhadap sifat kisut yang ditentukan oleh gen B kecil. Bila terjadi perkawinan antara B besar dan B kecil, persentase munculnya biji kisut sebesar. Ya, kita bisa coba tebak nggak sebelum dikerjain? C mungkin. Berapa? C, 25. C. Oke, kita lihat dulu. Hmm, rental ya. Ini rentalnya bulat, dominan homozigot, terus kemudian kisut, resesif homozigot juga gitu. Gambarnya ada apa aja? B sama B. B kecil. Terus filial pertama ini digabung kan? Jadinya apa? BB, BB-nya apa? besar kecil. Oke, heterozigot kan? Heterozigot. Iya, Bersifatnya dominan gitu. Kalau sifat dominan heterozigot berarti em, fenotipnya bakal apa ini? F1-nya. fenotip Ha, bulat. iya benar. Fenotipnya bulat. Berarti F1 100% bulat kan? Iya, Jadi yang disut berapa persen persentasenya? nol. Iya. Kalau ini kan nggak di state ya, kayak F1 atau F2 gitu, tapi dia jelas bila terjadi perkawinan gitu antara B besar dengan B kecil, persentase munculnya biji kusut sebesar berapa gitu. Kalau yang di atas tadi ini kan dia di state kayak oke ini F2 gitu. Kalau nggak di state berarti langsung aja dikerjakan hasil dari perkawinan itu tuh apa? Perkawinan yang disajikan gitu. Oke, terus
Nah, ini aku tadi belum ajarin. Sebenarnya aku di silabus sih diagram Punnett satu gen, konsep genotip dan fenotip. Orang intinya eh jumlah gamet itu adalah ini rumusnya ya. Jumlah gamet sama dengan 2 pangkat N dengan eh N adalah jumlah gen heterozigot gitu. Jadi, kalau di sini ini kan genotipnya B, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil gitu. Mereka ini punya 3 gen yang heterozigot. Kan ini heterozigot, ini satu gen heterozigot. Ini juga heterozigot, ini juga heterozigot gitu. Jadi, jumlah gametnya kan berarti dia punya 3 gen yang heterozigot kan. Jumlah gametnya adalah 2 pangkat N. N-nya itu adalah 3 gitu. Jadi ini ada 8. Jadi mereka, sorry, genotip ini akan menghasilkan 8 jenis gamet. Tapi kalau yang monohibrid, eh, atau satu sifat, kalau satu sifat berarti kayak gini ya, cuman satu gitu. Berarti jumlah gametnya adalah 2 pangkat 1 kan, jadi 2. Kalau yang homozigot kayak gini, ya berarti jumlah gametnya 1. Kenapa 1 gitu? Karena adalah 2 pangkat 0. Angka apapun kalau dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Em, Silabusnya cukup simple gitu. Jadi aku nggak tahu apakah ini akan keluar atau enggak. Jadi ya baiknya tahu sih gitu. Jadi nggak nanti kamu nggak perlu harus mencocokkan membagi mereka semua kemungkinan ya tinggal dihitung aja, tinggal dimasukin ke rumus aja. Oke, ada pertanyaan? Ya, Kak. Nah, keturunan dengan fenotip 50% merah dan 50% putih akan didapatkan dari persilangan induk dengan genotip ini kalau masih belum biasa mengerjakan, dicoba satu-satu. Jadi yang A nih, yang A. eh Persilangan ini heterozigot dengan heterozigot ini nanti parentalnya kayak gini, kemudian gametnya adalah M besar dan M kecil, kemudian ada M besar dan M kecil, terus filialnya ya pakai diagram Punnett lagi ya.
Kamu asalnya dari mana, Emil? 115. Hah? 115. Satu. Oh, SMP 115 maksudnya. Iya. Oh, tadi aku bingung kayak aku gak expect akan menjawab sekolah. Aku pikir tadi kayak aku menanyakan daerah mana. Oke, kalau 119 pasti dari Jakarta. Oke, ini M besar, kemudian M kecil, kemudian M besar, kemudian M kecil. Em, di sini berarti M besar, kemudian di sini M besar, M kecil, ini M besar, M kecil, kemudian M kecil, M kecil. Berarti anakannya dia punya genotipnya homozigot dominan, kemudian ada heterozigot sama ada resesif. Sorry, bentar. Kurang kurang bisa. Ini satu, dua, satu. Ini adalah warnanya merah, kemudian ini adalah putih. Tuh, jadi merahnya adalah 75% ya. Kemudian putihnya adalah 25%. Jadi merahnya 3, putihnya satu. Kalau diperseninkan 75 sama 25 ya. Terus jadi nggak mungkin nih jawabannya A ini, nggak mungkin. Terus yang B, sebenarnya dari sini gitu. Fenotipnya 50% merah, kemudian 50% putih. Ini tuh biasanya udah ketebak kalau pola penurunannya itu dominan gitu, bukan yang intermediate. Jadi kalau misalnya yang A ini, sorry yang B, ini kan berarti dia parentalnya itu adalah M besar, M kecil, disilangkan dengan M besar ya, gitu. Kita ya, tadi dari 50 merah dan 50 putih, dia tidak memunculkan warna yang lain, tidak memunculkan warna intermediate. Jadi, ini tuh yang heterozigot, genotipnya heterozigot ini tuh bisa dipastikan warnanya merah. Jadi ini nanti semua anakannya warnanya merah. Jadi nggak mungkin jawaban yang B ya. Kita buktiin deh. G, gametnya berarti di sini adalah M besar dan M kecil. Kemudian di sini ada M besar ya. Terus filialnya sebenarnya ini karena cuma dua tuh bisa nggak pakai diagram Punnett ya lebih gampang. Pakai yang cara yang tadi banget masih ingat nggak ini? Langsung aja dipasangin ini kan satu ya. Itu dia akan menghasilkan M M besar, kemudian dan dua. Yang kedua ini akan menghasilkan M besar, M kecil gitu. Jadinya ini semuanya warnanya merah. Atau kalau misalnya nggak mau ngitung, ini kayak gini juga. Putih itu kan dia ini adalah fenotipnya resesif. Fenotip resesif itu harus dihasilkan dari genotip yang resesif. Genotip resesif itu berarti kedua alelnya resesif gitu. Nah, sedangkan mereka itu cuman punya satu alel resesif. Jadi
mau disilangkan gitu, mau ketemu sama ini, kan pasti akan tertutupi gitu. Jadi dia tidak akan menghasilkan warna putih. Jadi yang B ini itu enggak. Terus kemudian yang C, nah, yang ini tuh jawabannya yang C sih sebenarnya sih. Tapi bentar. Terus kayaknya sih parental ya. Parentalnya ada M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Nah, M kecilnya ini warnanya apa? Warnanya putih. Terus kemudian ini merah. Nah, jadi gametnya ini M kecil, kemudian di sini ada M kecil dan sorry M besar dan M kecil. Terus berarti filialnya, sorry kalau kamu bingung pakai cara ini, pakai diagram bulat juga nggak apa-apa sih. Jadi di sini M besar, M kecil, kecil. Oke, ini M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Oke, jadi ini warnanya merah, ini warnanya putih. 1:1 atau ya 50%. 50% ya anakannya. Jadi yang bener ini yang C. Terus yang D, kalau yang D itu jelas salah kelihatan. Kenapa? Karena di sini itu homozigot resesif. Kemudian yang di sini itu homozigot dominan. Kalau homozigot resesif sama homozigot dominan disilangkan, pasti anakannya adalah heterozigot. Ya kan? Jadi karena semakin banyak kamu mengerjakan, kamu pasti akan hafal gitu pola-polanya. Gambarnya adalah M kecil, kemudian di sini gambarnya adalah M besar, kemudian filialnya ya tinggal digabungkan aja kan antara gambar-gambarnya. Jadi M besar, M kecil, dan ini warnanya adalah merah, 100% gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Bentar aku cari eh oh ya. Tapi Emil udah mulai paham kan maksudnya kayak ininya, persilangan-persilangannya. Oh, Iya. Oke. Ini genotip orang tua Ayu BB heterozigot dan Budi B besar, B besar. Oke, homozigot.
dominan. Memiliki sifat warna mata coklat dan biru. Oke, dominan sama resesif. Apa kemungkinan warna mata anak mereka? Jadi ini maksudnya genotip orang tua Ayu dan Budi. Jadi kayak Ayu dan Budi ini menjadi orang tua gitu dan mereka akan punya anak. Terus kita disuruh menebak anaknya itu warnanya apa matanya. Kira kemungkinan terus jadi parentalnya itu adalah Ayu dan Budi. eh Ayu itu BB, heterozigot. Kemudian Budi homozigot dominan. Nah, ini dominan gitu. Jadi yang ini juga akhirnya warnanya coklat juga. Ini Ayu coklat. Budi juga coklat. Terus kemudian gambarnya Ayu berarti ada B besar, kemudian B kecil, di Budi B besar. Filialnya ingat-ingat ya ini persilangannya adalah resiprokal. Jadi kalau aku mau dibolak-balik tuh nggak apa-apa gitu. Jadi ini B besar, B besar, B kecil gitu. Genotipnya sih berarti ke genotipnya berarti 50% kayak gini dan 50% heterozigot gitu. Tapi karena ini mereka itu gen B besar ini dominan gitu. Kalau B besar dominan terhadap alel warna biru B kecil, maka anaknya itu 100% warnanya coklat. Warna matanya coklat. Oke, terus nih ngelanjutin gitu. Dari soal yang nomor 3. Jika seorang anak mewarisi sifat warna mata biru dari kedua orang tuanya, genotip kedua orang tuanya pasti adalah apa coba tebak? Halo Emil, suaraku terdengarkah di kamu atau ini nggak di lupa nggak di unmute? Kedengeran Kak. Ya, coba tebak yang nomor 5 ini. Hmm, Oke, dari yang nomor 3 ini ya, clue-nya adalah em, sifat warna mata coklat
alel B dominan dan warna biru ini B itu resesif gitu. Jadi warna mata biru itu adalah fenotip yang resesif. Nah, adalah sifat yang resesif. Seperti yang aku jelaskan tadi di awal, sifat resesif itu hanya bisa muncul kalau tersusun atas alel-alel yang resesif. Jadi, susun semua gennya itu resesif gitu. Jadi, kalau misalnya ada alel yang dominan, ya berarti akan tertutup. Sifat resesif itu tidak akan muncul. Hmm, Kalau misalnya di sini itu ada anak yang mewarisi sifatnya warna biru gitu, jadi anaknya itu punya warna biru dan anak punya mata warna biru. Anak punya mata warna biru berarti kan dia punya setengah gennya dari ayah, setengah gennya dari ibu kan. Dan ini itu jelas gitu. Dia mewarisi sifat warna biru dari kedua orang tuanya. Berarti kedua orang tuanya ini juga warnanya biru matanya. Jadi udah pasti genotip kedua orang tuanya adalah resesif, homozigot. Jadi nih, contoh nih, semisal warna coklat, rental. Rentalnya itu warna coklat, tapi ini heterozigot gitu kan ya. Terus kemudian menikah gitu dengan orang yang bermata biru. Terus ya mereka mempunyai anak. Jadi gametnya kalau coklat heterozigot ya ada yang dominan ada yang resesif kan gitu. B besar dan B kecil. Kemudian yang biru itu adalah B kecil. Nah, terus filialnya di sini ada B besar, B kecil, dan B kecil ya. Nah, berarti genotip B besar, B kecil ini adalah warnanya coklat gitu. Ini mata coklat. Terus kemudian B kecil ini adalah mata biru. Nah, terus ya jadi kayak bisa bilang ini 50%. Jadi anaknya ini kalau apa ya mempunyai kemungkinan 50% untuk bermata biru dan 50% bermata coklat. Tapi di ini kasus yang lain gitu. Tapi kalau misalnya di sini tuh soalnya adalah mewarisi sifat warna biru dari kedua orang tuanya. Jadi orang diasumsikan kedua orang tuanya juga warnanya biru. Jadinya genotipnya adalah resesif homozigot. Jadi kalau genotipnya kedua orang tuanya ini heterozigot, terus kemudian salah satunya baru yang resesif, ya kemungkinan anaknya itu nggak 100% warna matanya biru gitu. Karena ya tadi kan, kita lihat di heterozigot ini, itu ada yang dominan dan ada yang resesif. Sedangkan penurunannya di sini adalah eh,
alel atau gen B ini dominan gitu terhadap alel B resesif yang nantinya akan menghasilkan warna biru. Saya bukan menghasilkan warna biru ya, lebih ke tidak punya pigmen. Kekurangan lebih kurang gitu, pigmennya lebih sedikit. Itu sih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kayak bingung gitu? Nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan yang bodoh. Jadi mau sekonyol apapun pertanyaannya, it's okay. Ada kok. Oke, sebelum kita, aku akhiri ini sebenarnya kurang 5 menit lagi ya. Tapi eh, kita review dari awal gitu. Rangkumannya, setiap makhluk hidup itu punya materi genetik yang materi genetiknya itu berasal dari DNA atau RNA. Pada eukariot, DNA tersebut akan membentuk coil menjadi kromosom. Dan kromosom ini mempunyai struktur yang sama gitu, punya kembaran yang disebut sebagai kromosom homolog. Jadi kromosom homolog ini eh, membawa gen-gen yang sama, jadi untuk mengkode gen-gen yang sama, tapi dengan alternatif alel yang berbeda gitu, dengan variasi yang lain. Terus kemudian kromosom ada dua jenis, ada autosom dan gonosom. Autosom ini adalah kromosom tubuh, kemudian gonosom ini adalah kromosom seks gitu yang menentukan jenis kelamin pada hewan maupun pada manusia. Dan kromosom homolog inilah nanti yang akan dipisahkan gitu dalam pembelahan sel, pembelahan sel, pembelahan sel meiosis. Jadi dalam pembentukan sel gamet. Makanya itulah kenapa sel gamet itu hanya membawa setengah dari materi genetik, karena dia hanya membawa satu, jadi mereka hanya membawa satu kromosom gitu. Jadi nggak membawa kromosom homolog gitu, nggak sepasang gitu, hanya setengah. Terus dalam kromosom itu kan terdiri atas DNA ya, ya. DNA yang panjang sekali. Nah, di DNA tersebut ada segmen-segmen yang mengkode suatu sifat, itulah yang disebut sebagai gen, unit pewarisan sifat terkecil. Kemudian pewarisan sifat ini diteliti dan oleh Mendel yang akhirnya menciptakan menemukan hukum Mendel 1 dan 2 dan menggunakan kacang RCS sebagai eksperimennya. Karena variasinya banyak, kemudian variasi sifatnya banyak, terus waktu tanamnya itu singkat, terus mudah tumbuh, gampang juga penyerbukannya gitu. Nah, di sini dalam pewarisan sifat itu ada beberapa hal yang penting gitu, seperti genotip, fenotip, dominan, dan resesif. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak gitu, jadi biasanya dinotasikan sebagai huruf-huruf. Jadi kode genetiknya itu genotip. Kalau fenotip itulah sifat yang tampak, gabungan dari gen dan interaksi dengan lingkungannya. Kemudian sifat-sifat
yang tampak tersebut, fenotip tersebut ada yang dominan dan ada yang resesif gitu. Sifat-sifat dominan ini maka juga akan tersusun dari genotip yang dominan juga. Begitu juga dengan fenotip yang resesif tersusun atas genotip yang resesif. Fenotip yang dominan bisa jadi genotipnya itu heterozigot atau homozigot dominan. Kalau fenotipnya tuh resesif, sifat-sifatnya resesif yang sudah muncul resesif, maka sudah dipastikan genotipnya itu adalah resesif dan tersusun atas alel-alel yang resesif. Jadi di notasinya itu pasti huruf kecil semuanya gitu. Terus persilangan itu monohibrid ada dua jenis. Yang pertama itu monohibrid dominan atau ya dominan sempurna gitu, di mana sifat yang resesif ini tertutupi atau terkalahkan sempurna dengan sifat dominan. Jadi genotip heterozigot itu akan punya fenotip dominan. Terus persilangan yang lain adalah persilangan monohibrid intermediate yang dominasinya tidak sempurna. Jadi sifat resesif dan sifat dominannya itu saling mempengaruhi, yang biasanya nanti eh, organisme dengan genotip heterozigot itu akan punya fenotip yang sifatnya itu di tengah-tengah gitu antara sifat dominan dan resesif. Tuh. Oke, paling sampai sini dulu penjelasannya. Sampai bertemu besok kita masih bahas ini. Mungkin besok bahas poin yang terakhir, perbedaan pewarisan dari ayah dan ibu dan lebih banyak latihan soal.